Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Hari ini, kita bakal bongkar sebuah topik yang sejujurnya lumayan spesifik dan agak rumit, tapi percayalah, dampak sosialnya itu luar biasa besar. Kita bakal ngebahas proses administratif di balik klaim subsidi pemakaman dari luar negeri untuk pekerja migran di Taiwan. Jadi, gimana sih hukumnya? Di mana bolongnya birokrasi ini, dan siapa yang sebenarnya harus tanggung jawab? Yuk, langsung aja kita bedah sama-sama. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari dasar hukumnya, lalu ngelihat celah verifikasinya, peran asli perwakilan luar negeri, tanggung jawab pihak asuransi, dan kita tutup dengan ngomongin soal empati. Oke, siap? Bagian pertama, dasar hukum subsidi pemakaman. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang rumit, kita harus samakan persepsi dulu nih soal hak dasar pekerja. Persis seperti yang disampaikan oleh sumber analisis kita. Penulis sumber kita menegaskan satu hal penting, mengutip aturannya langsung yang bilang, kalau pekerja migran asing memang udah bayar iuran asuransi tiap bulan selama kerja di Taiwan, ya selama hukumnya belum berubah, mereka berhak dong dapat subsidi pemakaman. Yang bikin menarik dari analisis ini adalah, perdebatannya itu nggak didasarkan pada emosi publik, melainkan murni pada fakta hukum yang ketat dan nggak bisa dibantah. Aturannya tuh hitam di atas putih, jelas banget. Intinya gini teman-teman, selama premi atau iuran itu dibayar rutin setiap bulannya, ya hak atas subsidi itu sah ada. Udah, itu fondasi utamanya. Nggak bisa diganggu-gugat. Tapi, nah ini dia tapinya. Justru pemahaman hukum yang kaku inilah yang menyiapkan panggung untuk masalah administratif yang bakal kita obrolin sebentar lagi. Lanjut ke bagian kedua, celah dalam verifikasi kematian. Disinilah semuanya jadi makin menarik. Kita bakal lihat di titik mana sistem yang kelihatannya kokoh ini tiba-tiba jadi rapuh banget. Analisis kita dengan sangat tajam menyoroti kalau kerentanan paling parah dari sistem ini itu ada di verifikasi faktual. Bayangin aja, sistem kita menuntut bukti kuat. Tapi pertanyaannya, gimana coba caranya kita memastikan kebenaran sebuah kematian dari jarak ribuan kilometer bahkan beda benua? Susah kan? Coba deh kita pura-pura jadi detektif birokrasi sebentar. Gimana sih skenario terburuknya? Pertama, sangat mungkin kan, ada oknum yang nyuap administrator di negara asal. Terus dari situ keluarlah surat kematian resmi yang datanya 100% fiktif. Terakhir, dokumen palsu itu diajukan buat ngeklaim dana. Di atas meja, dokumen itu bakal kelihatan sah banget. Padahal, ya faktanya nggak pernah ada yang meninggal. Disinilah celah besar itu nganga lebar. Masuk ke bagian ketiga, peran sebenarnya dari perwakilan luar negeri. Mari kita luruskan kesalahpahaman umum soal apa sih yang sebenarnya dikerjain sama pihak perwakilan kita di luar sana. Banyak banget yang mikir, santai aja, kan ada staf kedutaan yang ngecek ke lapangan. Wah, ternyata nggak gitu faktanya. Staf perwakilan luar negeri itu bener-bener nggak punya kapasitas, waktu, atau sumber daya buat belusukan ke desa-desa terpencil cuma buat mastiin ada yang bener-bener meninggal atau enggak. Mereka nggak melakukan itu. Terus penulis juga ngingetin soal faktor lain yang bikin urusan ini makin jelimet. Kita ambil contoh aturan pemakaman dalam agama Islam yang mewajibkan jenazah segera dimakamkan dalam kurun waktu 24 jam. Jadi logikanya gini, pas dokumen birokrasinya diajukan beberapa hari kemudian, ya jenazahnya udah di dalam tanah. Mengecek jenazah secara fisik udah jadi hal yang mustahil banget buat dilakuin secara praktis. Nah, disinilah letak teka-teki utamanya. Kita harus bedain antara verifikasi formal dan verifikasi faktual. Ini penting banget teman-teman. Perwakilan luar negeri itu cuma ngelakuin verifikasi formal. Artinya apa? Mereka cuma ngecek, oh iya tanda tangan pejabat asing di dokumen ini asli. Udah, titik. Mereka sama sekali nggak melakukan verifikasi faktual buat mastiin orang yang ada di surat itu beneran udah meninggal dunia. Jadi biar clear ya, stempel diplomatik di dokumen itu bukan bukti kematian. Itu cuma bukti kalau kertasnya ditandatangani sama pejabat yang sah, nggak lebih. Fakta ini langsung ngubah fokus investigasi kita. Kalau bukan pihak kedutaan yang ngecek fakta di lapangan, terus siapa dong yang sebenarnya harus tanggung jawab? Yang bawa kita ke bagian keempat, tanggung jawab verifikasi Biro Asuransi. Mari kita soroti lembaga yang sebenarnya pegang dompetnya, yaitu Biro Asuransi Tenaga Kerja, alias BLI. Sumber analisis kita melontarkan satu pertanyaan yang kritis banget. Apakah BLI, yang notabene pihak pemegang uang, pernah benar-benar ngirim orang buat ngecek fakta kematiannya? Nah loh, pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung akuntabilitas sistem birokrasi kita. Berdasarkan analisis netral dari sumber kita, BLI ini kan lembaga pemohon yang bikin keputusan akhir soal cair nggaknya uang. Harusnya beban verifikasi faktual itu ada di pundak mereka sepenuhnya, bukan dilempar ke kedutaan. Kalau BLI cuma sembunyi di balik stempel Kementerian Luar Negeri tanpa repot-repot ngecek sendiri, penulis nyebut tindakan ini sebagai bermain abu-abu atau lari dari tanggung jawab inti mereka. Sekarang kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, perlakuan setara dan empati.
Mari kita zoom out sebentar dari tumpukan dokumen yang bikin pusing ini dan ngelihat gambaran makronya. Penulis ngejabarin argumen sistemiknya dengan sangat gamblang. Kita harus sadar, ratusan ribu pekerja migran ini rutin bayar iuran. Merekalah yang secara aktif ikut nopang dana asuransi Taiwan, apalagi di tengah kondisi tenaga kerja domestik yang terus berkurang. Jadi rasanya nggak adil banget kalau ulah segelintir oknum nakal malah dipakai buat merampas hak hukum dari mayoritas pekerja migran yang udah taat aturan. Ya nggak sih? Disinilah penulis ngajak kita buat pakai kacamata empati. Coba deh kita balik posisinya. Kalau warga negara kita sendiri lagi kerja di luar negeri, kita pasti nggak terima kan kalau mereka didiskriminasi atau dianggap kayak warga kelas 2? Nah, makanya kita juga wajib ngasih empati dan perlakuan setara buat mereka yang lagi cari nafkah di sini. Ada satu nasihat spesifik dari penulis yang menurut saya ngena banget. Daripada kita buang-buang energi nulis komentar penuh amarah di internet atau nyebar retorika beracun, mending kita fokus ke perbaikan sistemnya. Ngebangun sistem keamanan birokrasi yang super ketat buat ngeblokir klaim bodong, itu solusi yang jauh lebih produktif daripada ngumpat dan nyebar karma buruk. Setuju ya? Sebagai penutup dari Kupas Tuntas kita hari ini, materi sumber ninggalin kita dengan satu pemikiran yang lumayan provokatif. Gimana caranya kita nemuin keseimbangan itu? Gimana caranya bikin sistem yang bisa ngebabat habis klaim ilegal, tapi di saat yang sama tetap adil dan gak mendiskriminasi pekerja migran yang bayar iuran secara sah? Ini PR besar buat sistem administrasi kita ke depannya. Terima kasih udah gabung di sesi Kupas Tuntas kali ini. Semoga obrolan kita ngebuka perspektif baru buat kalian semua. Sampai jumpa.